banyak tekanan katanya, seorang wanita nggak berdaya diserang sama pria-pria gitu kan. Jadi saya pikir ya udah kalau orangnya udah stres begitu kan, udahlah saya pikir saya cabut aja sebagai. Mengejutkan, pengacara Agus Salim, Alvin Lim, meninggal dunia di tengah memperjuangkan kisruh donasi. Denny Sumargo pilih serahkan uang donasi ke korban bencana alam. Kabar duka datang dari dunia pengacara. Alvin Lim, pengacara Agus Salim, meninggal dunia Minggu siang kemarin di usia 47 tahun. Alvin ditemukan sang istri Pio Ruci Pangkaraya sudah dalam keadaan terkulai lemas di tempat tidur. Sempat dilarikan ke rumah sakit, namun pihak rumah sakit ternyata memastikan jika ayah satu anak ini telah tak bernyawa. Sehari sebelum ditemukan meninggal secara mendadak atau tepatnya pada hari Sabtu, Alvin Lim yang menderita gagal ginjal dan bahkan sempat berencana melakukan cangkok ginjal di salah satu rumah sakit di China, baru saja menjalani cuci darah di salah satu rumah sakit di Tangerang. Tidak hanya itu, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Alvin Lim masih sempat mencabut laporan polisinya terhadap Novi Pratiwi. Dan seperti inilah suasana di rumah duka. Bahwa memang benar ketika tadi pagi dibangunkan tidak bisa, kemudian dibawa ke rumah sakit di sana itu sangat sedih karena tidak menduga akan secepat itu karena sudah ada rencana untuk cangkok ginjal harusnya bisa dengan selamat tapi belum sempat lakukan, beliau sudah mendahului kita. Anak sangat sedih saya melihat di ininya dan juga istrinya sangat sedih. Dia tuh terakhir di video tuh nangis, banyak tekanan katanya, seorang wanita nggak berdaya diserang sama pria-pria gitu kan. Jadi saya pikir ya udah kalau orangnya udah stres begitu kan, udahlah saya pikir saya cabut aja sebagai bentuk belas kasihan saya lah sama dia. Dan saya cabut tanpa kondisi ya, ingat lagi tanpa kondisi. Jadi saya cabut LP saya terhadap dia, saya nggak meminta dia untuk mencabut LP dia. Meninggalnya sang pengacara yang selalu mengaitkan dirinya dengan kelompok bisnis 9 naga itu sontak mengejutkan banyak pihak. Tidak terkecuali Novi Pratiwi dan Yolo Ine. Dan seolah mengesampingkan persoalan yang sempat meletup di antara mereka, Novi Pratiwi dan Yolo Ine justru tampak hadir di rumah duka guna menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga mendiang. Novi dan keluarga mendiang pun akhirnya saling memaafkan dan berpelukan atas segala hal yang pernah terjadi di antara mereka. Seiring dengan itu pula, Novi lantas mengajak masyarakat untuk berhenti membicarakan hal-hal negatif dan juga berkata kasar tentang mendiang Alvin Lim. Jadi tadi aku lagi live streaming, terus banyak yang komen dari followers dan netizen, katanya Pak Alvin Lim meninggal. Jadi kayak pikir ini bener, ini bener apa enggak. Akhirnya aku make sure katanya membenarkan bahwa beliau meninggal jam 12 di rumah sakit. Merasa kaget ya, kayak nggak percaya gitu, karena baru kemarin kita dilaporin, terus tiba-tiba dapat kabar yang melaporkan kita sudah berpulang, ketemu keluarga. Kami saling maaf-maafan kok. Mereka minta maaf, kami juga minta maaf. Istrinya baik, anaknya baik, cuma yang namanya masih berduka, belum bisa banyak bicara. Kami udah lihat. Sudah ada jenazahnya. Kami udah lihat, kami udah minta maaf langsung di depan jenazah beliau. Semoga Pak Alvin diterima di sisi Tuhan dan ya damai di surga, dan
keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan kesabaran, itu aja. Saya pribadi sekali lagi minta maaf dan minta tolong apabila ada berita terkait beliau dan netizen yang membuli beliau, stop untuk membuli ya. Ya, ini kondisi berduka. Ya, stop untuk berbicara kasar. Kita harus bersama-sama mendoakan beliau. Selain Novi, sejumlah sejawat Alvin Lim sesama kuasa hukum Agus Salim seperti Farhad Abbas, Irjen Polisi Purnawirawan Riki Sitohang, Jainuddin, hingga pengusaha John LBF tampak pula datang ke rumah duka. Farhad Abbas mengaku ia sempat berkomunikasi dengan Alvin Lim pada Sabtu malam membahas nasib donasi Agus Salim yang akan diserahkan oleh pihak Yayasan Peduli Kemanusiaan milik Novi Pratiwi dan juga Denny Sumargo ke korban bencana di Nusa Tenggara Timur. Lantas, apa kata Farhad tentang pertemuannya dengan Novi Pratiwi di rumah duka? Tadi malam Alvin masih hubungin saya sampai jam 23 memberikan, dan dia minta itu ada laporan penggelapan, dilanjutkan karena ini tidak benar. Masa uang buat Agus dikasih ke NTT, itu aja. Di sini saya melihat ini ada tanda-tanda, ternyata dia meninggal hari ini. Tapi tetap berjuangkan. Sisa hidupnya pun dia tetap berjuang. Saya cabut 2 laporan di terhadap Novi, tapi akan ada, udah dipersiapkan gugatan perdata sudah disampaikan sama dia. Dan walaupun saya meninggal, tetap jalan. Ngomong, dia udah ngomong sama saya. Dia udah minta izin, dia mau seperti udah meninggal dan dia nitip, walaupun saya udah pergi tetap sudah saya siapkan semua gitu. Dia ke Cina, kemudian ada infeksi, harus diobati dulu. Dia pulang, katanya nggak betah, harusnya Alvin nggak pulang, harus operasi transplantasi ginjal, tapi dia nggak pulang. Tapi setelah dioperasi cuci darah mungkin dia lemas sehingga saya anggap dia gagal napas ya, sehingga mungkin memang sudah ajal dan inilah udah habis waktunya. Semua datang gitu. Di saat kita semua pada ribut, kita somasi-somasian, lapor-laporan, ternyata dari Novi semua datang, ya namanya kita semua akan kembali ke sana ya. Di sini saya lihat semua tidak ada kesombongan, semua rendah hati ya. Pastinya juga tadi saya ketemu juga dengan istri dan adik Kate, langsung tadi saya pegang tangannya adik Kate juga, saya sampaikan di hadapan istrinya Pak almarhum Alvin Lim, saya sampaikan bahwa saya akan menjaga Kate. Yang tak kalah menarik perhatian adalah kehadiran Rasman Nasution dan sang istri di rumah duka. Ya, lantaran terburu-buru, pengacara Kate Victoria Lim, putri dari mendiang Alvin Lim itu datang dengan mengenakan sarung. Lantas, seperti apa rasa kehilangan Rasman? Dan seperti apa pula sosok Alvin Lim di matanya? Cuci darah itu dia Sabtu. Jadi dalam seminggu itu kalau saya tidak salah 3 kali atau 4 kali beliau cuci darah. Dan ya ternyata Tuhan berkehendak lain, itu hasil dari dokter Cina itu besok. Apakah dia dapat melakukan cangkok? Dia bilang pesan ke saya, ini saya buka saja. Bang, tolong hubungi Pak Herwanto. Saya ingin berbaikan dengan beliau. Tolong hubungi Novi. Saya ingin berbaikan dengan beliau. 2 hari yang lalu dia telepon saya, Bang, ini ada hadiah ulang tahun, hadiah tahun baru. Apa ini? Dikirimin ucapan dia mencabut laporan terhadap Novi dan Adinda Herwanto. Jadi saya sangat bersedih. Kenapa? Karena di ujung dari kondisi yang sedang ribut ini, beliau sudah bermurah hati dan semua orang bermurah hati untuk duduk. Tapi ternyata kita bertemu justru untuk mengantar beliau ke tempat peristirahatan terakhir. Sementara itu, nasib donasi Agus Salim justru berujung anti klimaks setelah pihak YPK yang diwakili oleh Gary Julian sebagai ketua barunya dan Denny Sumargo kemarin terbang ke NTT untuk menyerahkan secara langsung uang donasi sebesar 1,3 miliar yang awalnya diperuntukkan untuk Agus Salim ke korban bencana alam erupsi Gunung Lewatobi, NTT.
Densu pun menitip pesan khusus kepada Agus Salim untuk tenang dan memintanya untuk datang ke kediamannya jika membutuhkan biaya pengobatan. Tidak cukup sampai di situ saja, sang pebasket sombong itu juga menegaskan kesiapannya untuk membantu membiayai kelangsungan hidup Agus ke depan. Lantas apa reaksi Densu terkait kabar akan adanya gugatan dari kubu Agus terkait pengalihan uang donasi tersebut? Benarkah Densu sudah menyiapkan uang senilai 1,3 miliar rupiah jika kubu Agus memenangi gugatannya itu? Saya berangkat dengan ketua yayasan yang baru, Gary, bersama dengan timnya untuk menyelesaikan masalah donasi ini. Jadi hari ini kita mau ke NTT untuk realisasi bantuan kemanusiaan berupa barang dan bantuan berupa infrastruktur. Nanti saya report bersama ketua yayasan ke Kementerian Sosial. Setelah ini semua sudah selesai, kita transparan, itu tidak masalah. Saya kemarin udah koordinasi sama FA, masalah donasi ini udah final, kata dia, saya bilang udah final. Dan kalau misalnya ada gugatan, silakan masukkan gugatan itu ke pengadilan perdata. Dan saya nanti akan bantu yayasan untuk menghadapi gugatan. Dan saya sudah siapkan 1,3 miliar. Apabila dia menang dalam gugatan itu, saya ikhlas, saya kasih kepada pihak Agus. Terserah Agus nanti memilih pengacara siapa yang bisa berani untuk mempertahankan hak daripada Agus. Bagi saya, Denny Sumargo itu adalah atlet, ya sport. Artinya dia orang yang sportif. Kita bersalaman, kita tetap kawan, selesai. Bukan lagi mencari-cari, ngotak-otik segala macam.